Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen sumber daya manusia internasional. Yang pertama, pendahuluan. Efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang dimiliki dan bagaimana mereka dikelola. Penggunaan yang efektif dari sumber daya manusia di suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kebijakan strategi dari pucuk pimpinan perusahaan. Sumber daya manusia yang diperlukan baik untuk kegiatan bisnis domestik atau bisnis internasional, perusahaan memerlukan karyawan manajemen dan karyawan pelaksana. Memperoleh karyawan pelaksana untuk bisnis internasional umumnya tidak menjadi masalah karena praktis semua negara di dunia mengeluarkan peraturan bahwa karyawan pelaksana hanya dapat diperoleh dari penduduk di negara tersebut. Strategi berkompetensi di pasar internasional telah dirumuskan sebelumnya, yang diputuskan berdasarkan kebutuhan untuk integrasi global dan kebutuhan untuk sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Strategi berkompetensi adalah pilihan dari strategi replikasi negara asal, strategi multidomestik, strategi global, dan strategi transnasional. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi karyawan lazim disebut kegiatan staffing harus dilaksanakan sesuai dengan pilihan pendekatan manajemen sumber daya manusia internasional, yaitu yang pertama, ethnocentric staffing policy. Perusahaan yang strategi berkompetensinya memilih strategi yang berintegrasi global tanpa memperhitungkan kebutuhan lokal, yaitu strategi replikasi negara asal akan menggunakan pendekatan ethnocentric staffing. Dengan pendekatan ini, semua keputusan praktis dilakukan di kantor pusat dan semua karyawan kunci manajemen dan teknik di negara tempat usaha menggunakan warga negara sebagai warga negara asal atau home country nasional. Kekurangan dari pendekatan ini adalah karena manajer dari negara asal tidak mengenal dan terbiasa dengan budaya dan bahasa di negara tempat usaha. Kelebihan dari pendekatan ini antara lain merupakan sarana untuk melatih pengembangan karir mereka. Yang kedua adalah polycentric staffing policy. Perusahaan yang memutuskan untuk menggunakan strategi multidomestik dalam bisnis internasionalnya berarti dalam berkompetensi perusahaan merasa sangat perlu untuk adaptasi dengan kondisi lokal dan tidak untuk integrasi global. Pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia yang digunakan adalah pendekatan polycentric, yaitu karyawan kunci manajemen dan teknik di negara tempat usaha menggunakan warga negara tempat usahanya atau host country nasional. Kelebihan dari pendekatan ini adalah bahwa host country nasional lazimnya tidak akan menghadapi masalah dengan budaya dan bahasa di negaranya sendiri. Selain itu, pada umumnya biaya untuk digaji dan bermacam-macam tunjangan lazimnya lebih rendah dibandingkan dengan bila harus mendatangkan home country nasional ataupun third country nasional. Kekurangan dari pendekatan polycentric ini terutama adalah bahwa warga lokal sering tidak mengenal budaya atau bahasa dari negara asal sehingga menyulitkan koordinasi dengan kantor pusat. Selain itu, ada kemungkinan terjadinya konflik loyalitas dari pimpinan lokal tersebut. Yang ketiga, regiocentric staffing policy. Perusahaan dengan strategi regional dalam berkompetensi berarti cukup banyak tekanan untuk integrasi global dan sedikit untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lokal. Dengan pendekatan ini, maka karyawan manajemen dan teknis akan dipilih dari host country nasional dan third country nasional. Kekurangan pendekatan ini adalah bila banyak dari third country nasional yang digunakan, maka perlu disadari bahwa bahasa hanya salah satu komponen dari budaya, sehingga kesamaan bahasa atau keterampilan bahasa tidak berarti juga sama dengan budayanya. Kelebihan dari pendekatan ini terletak di antara pendekatan host country nasional dengan home country nasional. Hal ini baik dalam budaya maupun dalam biaya. 4. Geocentric staffing policy.
Perusahaan dengan strategi transnasional yang didorong oleh pentingnya untuk integrasi global dan sekaligus adaptasi lokal akan menggunakan pendekatan kebijakan geocentric staffing. Perusahaan akan mencari orang yang paling bagus untuk tiap jabatan tanpa mempedulikan asal negara. Dengan demikian, dapat memperoleh kelebihan dari tiap staffing policy. Dengan geocentric staffing policy, strategi manajemen sumber daya manusia cenderung untuk konsisten di seluruh anak perusahaan, mengambil cara yang paling baik dari manapun, juga dapat diperoleh di antara jaringan operasi perusahaan di dunia. Tidak berdasar pada praktik di kantor pusat yang diadaptasi ke lokal. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan pengembangan mencakup usaha-usaha untuk fasilitasi diperolehnya pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Pelatihan pengembangan manajer dan karyawan penting dari perusahaan internasional bervariasi, tergantung antara lain dari asal negara, yaitu negara asal, negara tempat usaha, atau negara ketiga. Yang pertama, home country nasional. Karyawan akan ditugaskan ke negara target pasar, biasanya perlu dilatih dan dikembangkan terlebih dahulu. Lazimnya bukan yang baru lulus atau yang baru diterima kerja di perusahaan induk, akan tetapi dipilih karyawan yang sudah bekerja di kantor pusat dan telah dikenal berpotensi untuk peningkatan karir. Yang kedua adalah host country nasional. Pelatihan dan pengembangan mereka di tempat Yang kedua, host country nasional. Yang kedua, host country nasional. Pelatihan dan pengembangan mereka yang akan ditempatkan di negara berbeda dengan pelatihan dan pengembangan bagi warga negara asal. Hasil yang ingin dicapai adalah mereka mengenal sejarah berdirinya perusahaan, memahami dan menghayati kebijakan, prosedur kerja, dan budaya di perusahaan. Selain itu juga memahami pengetahuan yang khusus mengenai bidang kerjanya nanti di negara target pasar. Yang ketiga, third country nasional. Karyawan yang bukan dari negara asal maupun dari negara tempat usaha sering menguntungkan perusahaan. Mereka mungkin bersedia menerima gaji dan tunjangan yang lebih rendah dari karyawan negara asal dan juga mungkin berasal dari budaya yang relatif sama dengan budaya negara tempat usaha. Selain itu, mereka mungkin telah pernah bekerja di negara target pasar dan memiliki pengetahuan akan praktis bisnis dan budaya masyarakat di sana. Mungkin juga karena mereka telah memiliki izin kerja yang masih berlaku, sehingga tidak terlalu menyulitkan untuk mengurus izin tersebut. Selanjutnya, ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang yang bekerja dalam kapasitas sebagai manajer ataupun tenaga teknis dan tinggal di luar negaranya sendiri. Mereka dapat berasal dari negara asal perusahaan tempatnya bekerja atau dari negara yang bukan negara asal dan bukan juga negara tempat usaha perusahaan. Mereka yang bekerja sebagai buruh pabrik, buruh perkebunan, buruh konstruksi, asisten rumah tangga, dan sebagainya, lazimnya tidak dikenal sebagai ekspatriat. Permasalahan yang dihadapi dengan menjadi ekspatriat tidak mudah, antara lain yang disebut sebagai culture shock, yang terjadi karena seseorang pindah dari lingkungan dengan budaya yang biasa dihadapinya ke tempat dengan budaya yang sering sangat berbeda. Selanjutnya, kompensasi. Merumuskan sesuatu rencana kompensasi yang adil dan konsisten tetapi tidak memberikan kompensasi yang berlebih pada para ekspatriat. Merupakan suatu kerja yang kompleks karena program kompensasi tidak dapat diterapkan secara umum. Tiap orang, tiap kerja, tiap negara berbeda-beda. Bila suatu perusahaan internasional tidak dapat memberikan kompensasi yang dipandang adil dan memadai, maka akan sulit untuk dapat memperoleh ekspatriat yang berkualitas dalam jumlah yang dibutuhkan. Yang pertama, gaji. Gaji pokok lazimnya ditetapkan sama dengan gaji yang diterimanya untuk posisi yang sama di negara asal. Walaupun demikian,
Gaji pokok di tiap negara berbeda-beda karena biaya hidup juga berbeda di tiap negara yang berbeda. Oleh karena itu, praktik gaji pokok ditetapkan sama dengan gaji yang diterimanya di negara asal akan wajar bila penugasan ke negara dengan cost of living lebih rendah dari negara asal. Tunjangan. Tunjangan adalah pembayaran yang kompensasi ekspatriat untuk biaya tambahan yang diperlukan untuk hidup di negara penugasan dengan kenyamanan yang sama seperti bila hidup bersangkutan di negara asalnya. Yang ketiga, bonus. Bonus atau juga dikenal sebagai premium dibayar oleh perusahaan sebagai hadiah karena bekerja dalam lingkungan yang kurang nyaman atau oleh karena di negara yang berbeda yang dengan negara asal dan dapat berprestasi yang sesuatu dengan harapan. Bonus dapat berupa kompensasi karena ekspatriat dapat memenuhi periode waktu penugasannya. Status internasional. Banyak karyawan yang direkrut di negara asal perusahaan mendapat status internasional, artinya akan memperoleh kompensasi sama seperti ekspatriat yang berasal dari negara asal. Hal ini berarti bahwa walaupun yang bersangkutan itu dari negara third country atau bahkan host country, selama mendapat status internasional berarti kompensasinya disetarakan dengan ekspatriat dari negara perusahaan. Sekian presentasi video dari saya. Terima kasih.